Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Ainul Yakin, NIM 20410501076 dari kelas Perbankan Syariah 3. Saya mahasiswa dari Winhas Jember. Saya di sini akan mempresentasikan tentang neraca pembayaran internasional, konsep, metodologi, dan penerapannya di Indonesia. Yang pertama, ada metode neraca pembayaran. Secara umum, NP dicatat pada saat terjadinya transaksi atau perpindahan hak kepemilikan sumber daya yang dimiliki oleh penduduk suatu negara. Penyusunan statistik NP berdasarkan transaction basis merupakan sistem penyusunan NP yang berlaku secara internasional. Acuan yang digunakan dalam penyusunan NP adalah Balance of Payments Manual atau BPM yang diterbitkan oleh International Monetary Fund atau IMF berdasarkan konvensi internasional. Pencatatan transaksi dalam NP mempergunakan prinsip double entry system, artinya setiap transaksi dicatat pada dua sisi, yaitu pada sisi debit dan sisi kredit dengan nilai yang sama. Perlu dicatat bahwa mengingat NP pada umumnya disajikan dalam bentuk vertikal, yaitu dari atas ke bawah sehingga tidak nampak sisi debit atau kredit. Maka berdasarkan konvensi, pencatatan pada sisi kredit diberi tanda plus, sedangkan pencatatan pada sisi debit diberi tanda minus. Kedua, ada penyusunan NPI. Berdasarkan kesepakatan, sampai saat ini setiap anggota International Monetary Fund atau IMF termasuk Indonesia berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan data yang terkait dengan transaksi NP masing-masing negara. Pelaporan tersebut dilakukan setiap triwulan dan disampaikan kepada IMF dalam bentuk penyajian standar. Penyampaian perkembangan NP oleh masing-masing negara anggota IMF dimaksudkan selain untuk mendiseminasikan perkembangan ekonomi internasional masing-masing negara anggota, juga untuk melakukan konsolidasi transaksi internasional semua anggota negara IMF. NPI menyajikan dalam dua bentuk penyajian, yaitu penyajian standar dan penyajian analis. NP penyajian standar sampai saat ini masih disusun terutama untuk disampaikan ke IMF. Dan yang ketiga, ada sumber data penyusunan. NPI, sumber data dalam penyusunan NPI berasal dari berbagai sumber, baik interbank Indonesia sendiri maupun dari luar Bank Indonesia. Rincian sumber data NPI, penyajian standar, dan analis adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ekspor dan impor non-migas bersumber pada dokumen ekspor atau pemberitahuan ekspor barang dan impor atau pemberitahuan impor barang. Yang kedua yaitu ekspor dan impor migas bersumber pada laporan dan informasi dari lembaga terkait seperti Direktorat Minyak dan Gas Bumi dan Pertamina. Yang ketiga, jasa non-migas, income dan transfer bersumber pada laporan dan informasi dari berbagai sumber, antara lain Departemen Agama, Kementerian Negara Kebudayaan dari Pariwisata, Bank Indonesia, PT Garuda, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Luar Negeri dan Perbankan. Sementara itu, khusus untuk penyusunan NPI cas basis, data berasal dari laporan kegiatan lalu lintas devisa yang memberikan informasi pokok mengenai besarnya pergerakan dana. Laporan tersebut disampaikan oleh bank-bank devisa, lembaga-lembaga keuangan non-bank, dan perusahaan-perusahaan kepada Bank Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.